Welcome back to Belajar Bareng Mirai Asset. Siapa sih yang nggak kenal dengan Warren Buffett? Ternyata walaupun sudah berusia, beruban, dan menjadi opa, kemampuan Warren Buffett menghasilkan cuan selalu luar biasa. Bahkan sepanjang tahun 2021 kemarin, perusahaannya, Berkshire Hathaway, berhasil mencetakkan laba sebesar 90 miliar US dollar. Yes, ini bisa nyumbang sebagian dananya untuk pembangunan IKN loh. Dan di BBM kali ini kita akan membahas strategi mencari cuan ala Warren Buffett menggunakan aplikasi HOTS dari Mirai Asset. Sekarang udah ada nih Bu Linda yang akan ngasih tahu menu rahasia yang ada di aplikasi HOTS. Hai Bu Linda. Hai Bu Alia. Makin nggak sabar nih sahabat Mirai Asset pengen tahu menu apa aja sih yang dipakai buat cuan ala Warren Buffett. Oke, kita lihat ya di menu HOTS ini beberapa menu yang akan membantu sahabat Mirai Asset menjadi cuan lebih banyak. Yang pertama adalah menu 0001 stop price. Wow, menu number one nih Bu. Kita masukin angkanya ke sini ya. 001 stop price. Akan muncul seperti ini Bu. Menu ini berguna untuk memahami bisnis perusahaan ada di sektor apa. Kita misalnya masuk TLKM. Telkom ya? Telkom ya. Okay. Nah, kita masuk ini, Telkom akan keluar seperti ini. Kita klik informasinya di sini. Informasinya akan muncul nih di kolom sektor ini perusahaan yang terintegrasi dengan telekomunikasi. Oh, jadi kalau kepo dengan sahamnya kita klik untuk menemukan informasi lebih ya? Benar sekali. Okay. Berikutnya kita cek nih, apakah produknya sering dipakai masyarakat? Apakah bisnisnya sederhana dan dapat dipahami Telkom ini? Ya. Terus kita juga cek nih, apakah bisnisnya memiliki sejarah operasional yang konsisten? Udah lama kan Telkom ini kan? Nah, terus kita cek juga, apakah bisnis tersebut memiliki prospek jangka panjang yang menguntungkan? Oke, jadi kayak bibit bebet bobot perusahaannya. Benar ya Bu sekali ya? Bu Alia. Lengkapnya kita cek di menu www.idx.co.id bagian laporan keuangan ya Bu Alia. Siap. Tips yang kedua adalah memahami manajemen. Nah, menunya ada di menu nomor berapa nih? Nah, untuk memahami manajemen, kita perlu memahami news, ya, yaitu menu 0902 seperti ini Bu Alia. Di menu bagian ini, misalnya kita masukin kode saham Telkom. Di sini tersedia menu news yang kita bisa mendapatkan berita terkini dari emiten tersebut. Oke. Dari sini kita bisa memahami ya, apakah manajemennya rasional. Ya, kemudian apakah manajemen bersikap terus terang kepada para pemegang sahamnya? Dan paling penting lagi nih, apakah manajemennya berpihak kepada investor? Oke, memang makanya kita sebagai investor penting banget untuk selalu terupdate dengan news dan information ya. Benar sekali Bu Alia. Next step adalah memahami laporan keuangan. Ada di menu kode berapa? Nah, di menu kode 1923 Bu Alia akan keluar seperti ini ya. Yes. Penting bagi kita untuk memahami pengembalian ekuitasnya. Yaitu kalau di sini itu berarti ROE ya, Return on Equity. Okay. Nah, kita lihat di kolom ROE di sini. ROE di sini berarti adalah net income dibagi dengan total ekuitasnya. Okay. Semakin besar angka ROE yang tertera di sini, itu berarti semakin baik perusahaan tersebut. Masih di menu ini 1923, kita juga perlu mengecek itu laba pemiliknya seperti apa. Oh iya, profit is penting. Benar sekali. Nah, laba pemilik ini disebut juga free cash flow ya. Itu berasal dari hasil selisih operating activities dikurangi dengan investing activities di kolom ini. Semakin besar selisihnya, semakin baik. Okay. Kita pengen cuan dong ya. Itu yang paling penting. Lalu kita perlu juga cek nih ya, net profit marginnya itu berapa sih? Ada di menu kode berapa? Nah, itu di menu kode 1921. Di bagian yang seperti ini kita lihat nih, di kolom ini kita lihat net income. Ya, dibagi dengan total salesnya dikali 100%. Nah, kita lihat nih, semakin besar angkanya,
Semakin Semakin baik juga, baik. karena net Nah. profit ini adalah laba bersih ya. Benar sekali, jadi kita bisa cek nih, wah ini labanya banyak ini, gitu loh ya. Nah, kalau untuk di Neo Hortz, kita bisa lihat di kolom NPM seperti ini. Tips cuan selanjutnya apa nih Bu Linda? Berikutnya, kita perlu memahami valuasi perusahaan. Kenapa tuh? Nah, karena valuasi itu berarti kita tahu nilai perusahaan tersebut ya. Kita cek nih dari PER, PBV, dan dividennya. Nah, asal tahu aja, PER itu adalah harga saham dibagi IPS-nya. PBV adalah harga saham dibagi book value-nya. Kita cek nih PER dan PBV saham tersebut ya dibandingkan dengan saham lainnya dari sektor yang sejenis. Oke, jadi kita melihat ya perbandingannya dalam satu sektor. Benar sekali. Dan ada di menu berapa tuh Bu? 0024 seperti ini ya. Kita masukkan nih tahunnya, misalnya kita ambil di 2021. Kita ngambil kuarternya yang ketiga ya misalnya ya. Nah, kita contohkan misalnya tadi salah satu perusahaannya itu adalah Telkom. Ya. Nah, teman-temannya yang sektor sejenis perusahaan telekomunikasi itu apa gitu loh. Ya, ada Excel, ada Indosat. Nah, benar sekali, kita cek nih. Kita masukin kodenya TLKM, Telkom, kemudian ISAT, kemudian Excel, ESCL seperti ini. Di sini kolom yang kita perlu highlight itu adalah hanya PER dan PBV-nya. ya. Tentu saja semakin murah PER dan PBV-nya, berarti saham itu lebih menarik gitu loh. Oke, di antara ketiga ini nih Bu Linda, ternyata yang PER dan PBV-nya paling menarik saham apa? Nah, ternyata ini adalah saham ISAT. Tentu aja ini disclaimer on ya Bu Disclaimer ya, Alia bukan rekomendasi ya. Bukan rekomendasi kan. Di menu 0024 ini akan terlihat nih perbandingan PER dan PBV-nya saham tersebut dibandingkan saham lain yang sektornya sejenis. Oke, jadi kita tahu ya based on competition-nya tuh siapa nih yang ternyata Paling valuasinya menarik. paling oke ya. Paling oke, jadi kita bisa cek nih. Nah, ini kembali lagi ke sahabat Mirai Aset Sekuritas ya, pinginnya yang mana gitu ya. Lalu kita juga perlu mengecek nih perbandingan PER dan PBV-nya saham tersebut dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi kita bisa melihat bagaimana perusahaan ini bertumbuh atau lagi mengalami penurunan ya. Benar sekali Bu Alia. Kita ke menu 1921 seperti ini ya. Di menu 1921 ini, kita bisa melihat nilai PER dan PBV-nya dari tahun ke tahun. Kita lihat nih, di kolom yang paling kanan ada 2018, 19, 20 dan 21. Kita bisa cek di kolom PER PBV-nya ini, apakah dari tahun ke tahun itu menjadi lebih mahal atau menjadi lebih murah daripada yang biasanya. Sangat disarankan kita beli saham yang ketika PER dan PBV-nya tentu Lagi yang lebih murah. murah. Seperti itu. Berikutnya kita cek dividen yield yang diterima oleh investor. Karena salah satu cara cari cuan juga dari dividen ya Bu ya. Benar sekali Bu Alia. Caranya gimana nih? Nah, caranya kita ke menu 0937 seperti ini. Kita misalnya nih ya. Cek lagi deh saham Telkomnya. Benar Oke, sekali. berapa nih dividen saham Telkom? Nah, dividen saham Telkom waktu bulan Juni 2021 diterima adalah Rp168. Oke, dan kita harus ngecek harga pembelian di kira-kira di bulan. Kira-kira di bulan Juni, untuk melihat ketika bulan Juni 2021 itu harganya sekitar berapa, kita masuk ke menu multi-chart 0500 seperti ini. Oke. Kita ngambil chart yang monthly ya, Bu Alia, yang bulanan. Di sini kita coba cek yang ketika sekitar bulan Juni di tahun 2021 itu rentang harganya itu sekitar 3.000-an. Oke, jadi harga pembeliannya kira-kira 3.000. 3.000-an. Ya, jadi cara menghitung dividen yield-nya adalah 168 dibagi angka 3.000-an harga saham saat itu. dan dikali 100%. Maka Sehingga dapatlah angkanya kira-kira 5% ya untuk dividen yield-nya. Benar sekali. Tentu kalau kita pingin dividen yield-nya lebih tinggi ya, berarti kita perlu membeli sahamnya waktu itu lebih murah misalnya. Oke. Misalnya kalau kita beli sahamnya waktu misalnya sekitar bulan Oktober 2020, harga sahamnya 2.500-an ya. 2.500-an tentu dividen yield-nya menjadi lebih tinggi, 6,7% ya. Sekitar Oke. begitu, dan jadi lebih menarik kan. Iya, apalagi kalau sahamnya kita keep sampai bulan Maret ini ya. Benar, harga saham Telkom sudah naik banyak ya Bu ya. Jadi selain cuan dari dividen, juga cuan dari Capital gain. gain. Seperti itu. Oh ya Bu Linda, apa sih itu petuahnya Warren Buffett yang terkenal? Fair when other greed Greed and
greed when other fair. Yang artinya, yes, jadi ketika market koreksi atau pasar lagi ketakutan, kita justru harus beli. buy. Oke. Dan Benar ketika sekali. harga naik ke pucuk, justru kita harus jual. sell. Iya, Iya, benar sekali. Karena cuan itu pas lagi murah kita beli dan pas lagi mahal kita jual. Nah, baru gitu baru bisa cuan. Seperti itu sahabat Mirai Aset. Mantuliti banget kan tips cuan ala Warren Buffett dari Bu Linda? Percaya deh sahabat Mirai Aset bisa makin pinter jadi investor dan dijamin portofolio investasi kamu makin powerful dan cuan makin wonderful. Dan ingat, jangan cuma nonton, harus ingat beli saham juga ya. Agar Happy cuan!